Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Misom pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5, bagian kedua untuk materi Fathu Makkah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi pembelajaran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Selanjutnya marilah kita baca materi berikut ini. Tahukah kamu apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah terbukanya kota Makkah atau kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kota Makkah. Kota Makkah yang selama ini dikuasai oleh kafir Quraisy berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga kota Makkah bisa dikuasai. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah pada tanggal 10 Ramadan atau 630 Masehi. Setelah mengadakan kemah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersiap-siap memasuki kota Mekah. Sesampainya di Dzultuwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas terbukanya pintu Mekah tanpa perlawanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap waspada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Pasukan pertama dipimpin sahabat Zubair bin Al-Awwam, diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara. Pasukan kedua dipimpin sahabat Khalid bin Walid memasuki Mekah dari arah bawah. Pasukan ketiga dipimpin sahabat Sa'ad bin Ubad memasuki Mekah dari sebelah barat. Pasukan keempat dipimpin sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Mekah dari bagian atas, dari kaki gunung Hind. Rasulullah SAW kemudian berpesan agar jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Pasukan mulai memasuki kota Mekah dan tidak ada perlawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Mekah. Karena itu bergemuruh suara dari masing-masing arah. Isi pengumuman tersebut adalah: 1. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. 2. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia aman. 3. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan. Kaum kafir Mekah menuruti isi pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Namun rintangan kecil tersebut dapat dihalau. Meski demikian, dengan sangat terpaksa untuk mempertahankan diri, terjadi peperangan kecil yang menyebabkan 2 orang muslimin gugur syahid dan 22 kaum kafir meninggal dalam peristiwa penghadangan tersebut. Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Mekah ini dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Musuh yang keras kepala berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Mekah yang selama ini menjadi musuh berbahaya bagi keberadaan dan kelanjutan dakwah Islamnya telah berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin menuju Ka'bah Baitullah
mereka beribadah di sana untuk melakukan umrah. Para sahabat, terutama kaum muhajirin, dengan bersemangat penuh kemenangan memasuki kota kelahiran mereka. Kota Makkah adalah tanah air kaum muhajirin yang telah lama ditinggalkan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk berpegang teguh pada agama Islam. Saat ini kemenangan yang diharapkan telah tiba, maka telah terbebas dari cengkraman kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Maka benar-benar menjadi kota terbuka bagi kaum muslimin. Dari peristiwa Fathu Mekah dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran tidaklah mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya pangku tangan atau mengandalkan doa saja, mereka juga berjuang dengan gigih penuh pengorbanan, baik harta maupun nyawa. Dengan peristiwa Fathu Mekah bisa diketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik, tidak melampaui batas maupun menzalimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Nah, pada bagian ini anak-anak menjawab pertanyaan dari beberapa soal yang ada. Yang pertama atau A, peristiwa Fathu Mekah terjadi kapan? Kedua, saat sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah membagi pasukan di 4 kelompok yang masing-masing memasuki kota Mekah dari 4 arah. Sebutkan siapa saja pemimpin kelompok pasukan tersebut. Yang ketiga, Rasulullah memberikan pengumuman tentang 3 hal jika penduduk Mekah ingin aman. 3 hal tersebut kemudian juga diumumkan oleh pasukan Rasulullah yang memasuki kota Mekah dengan gegap gempita. Tulislah 3 isi pengumuman tersebut. Yang keempat atau D, pasukan Rasulullah memasuki kota Mekah dari 4 arah tanpa hambatan, berarti sambil menyampaikan pengumuman di atas. Mendengar pengumuman tersebut, apa yang dilakukan penduduk Mekah? Anak-anak silahkan mengerjakan ini pada selembar kertas, kemudian kirim foto via WhatsApp ke Pak Guru. Setelah menyelesaikan pertanyaan 4 pertanyaan tadi, kalian akan mengisi setuju tidak setuju dari peristiwa Fathu Mekah. Dari peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sombong dan tidak menganiaya penduduk Mekah. Meski memperoleh kemenangan, mereka menghormati penduduk Mekah. Mereka senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, atas kemenangan yang diperoleh. Tugas kalian adalah mengisi kolom berikut untuk meneladani sikap Rasulullah dan para sahabatnya dalam peristiwa Fathu Mekah. Berilah tanda X jika tidak setuju dan tanda centang jika setuju. Sekian anak-anak untuk melaksanakan tugas berikut ini. Ini peristiwa yang kalian sikapi. Saya memperoleh kemenangan dalam perlombaan. Saya kedatangan pengemis. Saya kedatangan teman yang bertamu. Saya memperoleh kepercayaan diri ketua kelas. Saya menjadi warga kelas. Apa sikapmu? Nah, nanti kalian baca dan kalian beri tanda silang jika tidak setuju, tanda centang bila setuju. Selesai, kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga corona segera sirna dari dunia.